Budaya Betawi adalah budaya asli masyarakat Jakarta. Akan mengenal berbagai makanan khas Betawi yang kaya rasa dan sejarah. Kostum ini mencerminkan citra anak muda Betawi yang sopan, cerdas, dan berbudaya. Ondel-ondel dianggap pelindung dan pembawa semangat masyarakat Jakarta. Halo teman-teman BIPA, selamat datang di pelajaran kita hari ini. Belajar apa kita hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang kata sapaan dalam budaya Betawi. Budaya Betawi adalah budaya asli masyarakat Jakarta. Salah satu cirinya adalah cara menyapa yang hangat dan akrab. Seperti apa? Yuk kita mulai. Di Jakarta, kita sering mendengar orang menyebut abang atau bang, bukan beng. Bang. Bang adalah sapaan untuk laki-laki yang lebih tua atau kadang seumuran. Contoh kalimatnya seperti ini. Bang, ikut ke warung yuk. Selain untuk lelaki, ada sapaan untuk perempuan. Untuk sapaan perempuan, kita dapat menggunakan kata empok. Empok artinya kakak perempuan atau perempuan yang lebih tua dari kita. Contoh kalimat yang dapat digunakan seperti berikut. Empok Wati lagi masak apa hari ini? Empok Wati lagi masak apa hari ini? Yang kedua, dalam keluarga Betawi, anak-anak memanggil orang tua mereka dengan sebutan nyak untuk ibu dan babe untuk ayah. Contoh kalimatnya bisa seperti ini. Nyak, aku lapar. Babe, lagi di mana? Sapaan ini juga bisa digunakan untuk menyapa orang tua di lingkungan sekitar. Artinya menghormati, tapi tetap akrab. Yang ketiga, kalau teman-teman pernah dengar tentang Abang None Jakarta, itu adalah ajang duta wisata kota. Abang untuk laki-laki dan None untuk perempuan. Sapaan ini digunakan dalam acara resmi dan budaya. Contoh kalimatnya, selamat pagi None, selamat pagi Abang. Oke, terima kasih sudah belajar hari ini. Dengan belajar sapaan, teman-teman bisa berkomunikasi lebih akrab dengan orang Jakarta. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Berikutnya kita akan belajar tentang makanan khas Betawi. Sampai ketemu lagi, Empo dan Abang. Dadah. Halo teman-teman BIPA, senang bertemu lagi setelah kemarin kita belajar sapaan. Hari ini kita akan membahas salah satu topik favorit banyak orang. Apa itu? Makanan. Kita akan mengenal berbagai makanan khas Betawi yang kaya rasa dan sejarah. Siapkan perutmu dan catatanmu. Yuk kita mulai. Yang pertama, soto Betawi. Apa itu soto Betawi? Soto Betawi adalah makanan yang berkuah khas Jakarta. Yang membuat soto ini berbeda adalah kuahnya menggunakan santan dan susu. Rasanya gurih, creamy, dan kaya rempah. Biasanya berisi potongan daging sapi
jeroan, kentang, dan tomat. Disajikan bersama emping dan nasi hangat. Soto ini sering disajikan saat acara keluarga dan hajatan besar. Yang kedua, kerak telur. Apa itu kerak telur? Kerak telur adalah makanan tradisional yang dimasak di atas arang. Bahan utamanya adalah ketan putih, telur bebek, dan ebi. Tambahan serundeng. Proses memasaknya unik, tidak dibalik dan dibiarkan kosong di bawah. Kerak telur biasanya dijumpai di festival budaya atau di acara besar di Jakarta. Yang ketiga, gado-gado. Gado-gado adalah salad sayuran rebus, tentu saja khas Indonesia. Gado-gado Betawi mempunyai ciri khas pada bumbu kacangnya yang kental dan manis. Sayuran yang digunakan antara lain kangkung, kol, toge, dan timun. Biasanya disajikan dengan lontong besar dan kerupuk merah atau emping. Gado-gado Betawi mencerminkan kesederhanaan dan kekayaan rasa. Yang keempat, nasi uduk. Nasi uduk adalah nasi gurih yang dimasak dengan santan dan serai. Rasanya harum dan nikmat, cocok dimakan kapan saja. Biasanya disajikan dengan lauk pauk seperti telur balado, tempe orek, bihun goreng, dan sambal kacang. Makanan ini banyak ditemukan di warung-warung pagi di Jakarta. Nasi uduk menggambarkan kehangatan dan kebersamaan dalam budaya Betawi. Coba teman-teman sebutkan makanan Betawi yang paling ingin teman-teman coba. Itulah 4 kuliner khas Betawi yang perlu teman-teman ketahui. Mana menurut teman-teman yang paling menarik? Semoga teman-teman bisa mencicipinya langsung di Jakarta. Sampai jumpa di materi berikutnya. Dah. Halo semuanya, hari ini kita akan mengenal busana khas Betawi. Pakaian adat tidak hanya indah, tetapi juga penuh dengan budaya. Yuk kita pelajari bersama jenis-jenis pakaian adat Betawi. 1. Baju sadariah terdiri dari kemeja putih, longgar, dan celana batik. Biasanya terpadu dengan sarung yang selempang di bahu sampai ke pinggang. Pakaian ini menunjukkan kesopanan dan kesederhanaan laki-laki Betawi. Bagian kepala ditutupi dengan peci hitam, menambahkan kesan kerapian. Baju ini biasanya dipakai dalam pernikahan atau adat acara budaya. Kedua, kebaya encim untuk perempuan. Kebaya encim ini adalah warisan budaya Tionghoa Betawi. Warna kebayanya cerah dan dipadukan dengan kain batik serta selendang. Perempuan Betawi mengenakannya saat acara adat dan resmi. Kebaya yang menampilkan keanggunan dan kelembutan perempuan Betawi. Setiap detailnya mencerminkan perpaduan budaya yang harmonis. Yang ketiga, pakaian abang none. Pakaian ini dikenakan oleh Duta Wisata Jakarta, yaitu abang dan none. Abang memakai sadariah dan none memakai encim lengkap dengan aksesoris. Kostum ini mencerminkan citra anak muda Betawi yang sopan, cerdas, dan berbudaya. Ayo teman-teman, bandingkan pakaian adat Betawi dengan pakaian adat dari negaramu.
Apa perbedaan dan persamaannya? Bisa dari warna, bentuk, dan penggunaannya. Tulis ya di deskripsinya dalam 2 atau 3 kalimat. Sampaikan dalam diskusi kelas. Sekarang kamu sudah mengenal budaya tradisional Betawi. Pakaian ini tidak hanya indah, tapi juga mencerminkan nilai budaya masyarakat Jakarta. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dadah! Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang kesenian tradisional Betawi. Kesenian ini menggambarkan semangat dan keunikan masyarakat Jakarta. Yuk, kita mulai pelajarannya. Yang pertama ada ondel-ondel. Ondel-ondel adalah boneka raksasa setinggi 2,5 meter. Terbuat dari bambu dan dimainkan oleh orang dari dalam. Biasanya digunakan untuk arak-arakan, acara adat, atau hiburan jalanan. Wajah ondel-ondel pria berwarna merah dan wanita berwarna putih. Ondel-ondel dianggap pelindung dan pembawa semangat masyarakat Jakarta. Nah, ada yang kedua yaitu tanjidor. Tanjidor adalah musik tiup khas Betawi yang dimainkan dalam kelompok. Instrumen yang digunakan antara lain klarinet, trompet, dan juga drum. Musik ini sering diputar dalam pesta rakyat, perayaan, dan hajatan. Irama tanjidor ceria dan membuat penonton ikut bergoyang. Dan musik ini menjadi warisan dan pengaruh Eropa pada masa kolonial Belanda. Nah, yang ketiga ada lenong. Lenong adalah teater rakyat Betawi dengan bahasa khas Jakarta. Biasanya bercerita tentang kehidupan sehari-hari atau kepahlawanan, penuh humor, sindiran sosial, dan pesan moral. Tokohnya berbicara spontan dan sering melibatkan penonton. Pertunjukan lenong sangat menghibur dan mengandung nilai edukasi yang tinggi. Lalu ada gambang kromong. Gambang kromong menggabungkan alat musik gamelan dari Tionghoa. Contoh, gambang, kromong, tehian, dan sukong. Musik ini sering dimainkan saat pesta rakyat, pertunjukan tari, dan perayaan-perayaan lainnya. Gambang kromong memperlihatkan akulturasi budaya Betawi dengan budaya Tionghoa. Kesenian tradisional Betawi sangat kaya dan unik. Melalui seni, kita bisa belajar nilai kehidupan dan keberagaman. Terima kasih sudah belajar hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.